Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas besar jaringan komunikasi data tentang simulasi jaringan Cisco Packet Tracer. Nah, kelompok kami terdiri dari, yaitu ada Muhammad Naufal Nur Irawan, lalu ada saya sendiri, Afiat Alasam Syahrir Putra, lalu ada teman saya satu lagi sebagai Resi Yusuf Ramadana. Nah, apa sih yang bakal kita discuss di dalam presentasi ini? Yang pertama itu ada yang pastinya paket tracer, yang kedua itu IP addressing dan metode VLSM subnetting, yang ketiga studi kasusnya, 4 table of subnet calculation, 5 topologi jaringan, yang keenam ada static routing, yang ketujuh nanti kita akan melakukan video demo activity-nya, lalu yang ke-8 ada screenshot hasil activity-nya. Nah, apa sih paket tracer? Paket tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian, simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco Systems. Nah, tujuan utama paket tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. IP addressing and VLSM. IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau dengan lainnya. Fungsinya seperti nomor rumah pada alamat, yaitu untuk memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Panjang rangkaian angkanya adalah dari 0.00.0.0.0 sampai 255.255.255. Cara kerja IP address. Pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasa disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian, router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. VLSM adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Tidak seperti ukuran subnetting, untuk menyederhanakan VLSM adalah dengan memecah alamat IP ke subnet atau beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Hal ini juga dapat disebut IP tanpa kelas pengalamatan. Sebuah kelas full mengikuti aturan umum yang telah terbukti berjumlah pemborosan alamat IP. Soal studi kasus, sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari PC A terdiri dari 64 PC host, PC B terdiri dari 28 PC host, lalu divisi C terdiri dari 7 PC host. Lalu untuk gedung 2 terdiri dari divisi D, yaitu yang terdiri dari 16 PC host. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama grup.com atau ubah sesuai nama unik grup masing-masing, di mana terdapat satu buah server yang enable service atau DNS dan HTTP. Nah, kemudian ini merupakan tabel perhitungan subnetting dari perhitungan IP address menggunakan VLSM subnetting yang sudah diurutkan berdasarkan jumlah hostnya dari besar paling terkecil. Nah, kemudian untuk cara menghitung subnet mask yaitu mengetahui dulu jumlah yang diinginkan dari masing-masing divisi host networknya. Nah, yang divisi A dia menginginkan jumlah host 64. Nah, maka dari peraturan subnetting VLSM kita menggunakan yang prefixnya 25. Nah, dari 25 itu kita dapat mengetahui yaitu kapasitas dari prefix 25 itu ada 126 host yang dapat dipakai. Kemudian dari situ kita dapat mengetahui juga subnet masknya yaitu 225 255 255 128. Kemudian di divisi B juga dia menginginkan 28 host yang terhubung.
maka kita menggunakan prefix 27 dengan jumlah host yang dapat ditampung ada 30 dengan subnet mask 225, 255, 255, 224. Kemudian di divisi D membutuhkan 16 menggunakan prefix 27 dengan jumlah host networknya 30 yang memiliki subnet mask sama seperti divisi B. Kemudian divisi C yaitu membutuhkan memakai prefix 28 dengan jumlah host networknya yang 14 yaitu dengan subnet masknya 240, dan di server dan router yaitu dia membutuhkan 2 yaitu kita memakai yang 29 maka jumlahnya 6 dan subnet masknya 248, dan router di gedung 1, 3 dan 23 itu menggunakan prefix 30 host networknya 2 dengan akhiran subnet mask 252. Nah, lalu untuk menghitung IP address kita dapat menggunakan subnet mask. Nah, dari yang pertama kita dapat lihat pada kapasitasnya. Kapasitas di divisi 1 itu ada 126 host. Maka kita harus memiliki range list 126. Nah, kemudian kita menggunakan network address yang diawali dengan 00. Maka untuk range listnya itu yang dapat digunakan oleh PC host harus ditambah 1 dari network ID-nya. Jadi menggunakan range listnya 192.168.01. Nah, kemudian seluruh jumlahnya yaitu dari jumlah host networknya yaitu sampai 126. Kemudian broadcast IP itu merupakan lanjutan dari jumlah terakhir range list networknya dari 12.6 yaitu jadi IP-nya 127. Nah, untuk di divisi B itu menggunakan network ID selanjutnya dari broadcast IP di divisi 1. Jadi dilanjutkan network ID yang di divisi B yaitu menggunakan IP akhiran 128. Dan range listnya itu ditambah dari network ID-nya jadi 129, dan jumlahnya itu ditambah 30 dari yang jumlah host networknya jadi 158. Kemudian broadcast IP-nya yaitu ditambah 1 dari range list paling besar. Dan selanjutnya untuk divisi D, C, dan selanjutnya itu berlaku untuk divisi lainnya juga. Itu. Nah, selanjutnya kita membuat topologi di Cisco Packet Tracer, yaitu dengan di gedung 1 mempunyai satu router dan 3 switch. Kemudian masing-masing router terhubung dengan 2 PC. 2 PC seperti pada gambar. Dan gedung 2 yaitu mempunyai 1 router dan 1 switch yang terhubung dengan 2 PC host. Dan di gedung 3 itu 1 router dan 1 server. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan demo video penjelasan bagaimana PC di divisi A, B, C, D itu saling terhubung dan terhubung dengan server. Nah, yang dapat kita lakukan itu ada 2 cara, yaitu cara satunya itu cara langsung mengirimkan pesan dengan
surat ini atau mengirimkan simple PDU atau dengan cara menggunakan command prompt. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan simple PDU. Nah, misalkan dari divisi A nih, PC 2 dengan IP dengan akhiran 02. Kita klik aja di PC-nya, lalu kita akan mengecek dengan PC di divisi B. Nah, kita dapat lihat di sini successful, maka PC di divisi A dan divisi B itu terhubung. Lalu kita coba lagi di PC divisi A dengan divisi C itu successful juga terhubung. Lalu kita coba divisi A dengan divisi D itu successful, artinya terhubung. Lalu kita coba juga divisi A dengan server itu successful juga. Maka dari divisi A itu saling terhubung dengan semua device yang ada di gedung 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua itu cara mengeceknya dengan command prompt. Nah, dengan command prompt kita dapat mengklik salah satu PC, misalnya di PC divisi A. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Nah, di command prompt kita akan melakukan tes konektivitas dengan command ping, lalu ketik IP yang PC tujuannya. Misalkan di divisi B yaitu dengan IP-nya 192, 168, 0 dan 130. Nah, di sini kita dapatkan reply dari PC 130. Maka menandakan bahwa PC itu saling terhubung. Kemudian kita coba dengan PC di divisi C, sama caranya dengan ping, terus ketik IP address-nya, misalkan yang dengan IP address 195. Nah, mendapatkan reply juga, maka dia terhubung. Kemudian dengan divisi D, di divisi B, P6806162. Nah, mendapatkan reply juga, artinya komputer itu terhubung. Kemudian dengan servernya itu sendiri, dengan IP address 192.68.0210. Nah, mendapatkan reply juga, maka komputer di divisi A itu terhubung dengan seluruhnya. Dan itu adalah cara untuk cek apakah PC device ini saling terhubung. Nah, kemudian lanjut kita akan mengetes atau mendemonstrasikan kita akan mengeping ke web server. Nah, sebelum ke web server kita konfigurasi dulu di servernya, yaitu di service, yaitu terus HTTP. Nah, karena kita hanya menggunakan HTTP, maka kita meng-on-kan HTTP dan HTTPS di off-kan. Nah, kemudian kita menuju DNS untuk meng-record resource-nya untuk kita dapat menamai si web servernya. Yaitu kita dapat menggunakan nama apa saja di kolom name, misalkan di sini kelompok1.com. Nah, lalu untuk address-nya itu menunjukkan ke DNS-nya, dan DNS yang kita pakai itu 210 sama dengan IP si servernya. Lalu kita add aja di sini. Oh iya, dan jangan lupa DNS service-nya di-on-kan. Nah, setelah itu kita dapat langsung menggunakan PC host. Misalkan kita menggunakan PC host dari divisi D. Nah, yaitu langsung
klik aja di PC-nya langsung ke desktop dan ke web browser, yaitu di sini langsung aja URL-nya ketik kelompok1.com. Nah, maka akan keluar web browser atau web URL yang ini, yang sudah disetting di server tadi. Nah, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan yaitu bagaimana kita melakukan pengecekan MAC address di PC-PC-nya atau menampilkan MAC address table. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama kita setting waktunya di real time, kemudian kita cek dulu apakah PC ini terkoneksi dengan router-routernya atau switch-nya. Coba kirimkan pesan aja setiap PC-nya. Nah, di sini kita akan coba tes buka MAC address yang ada di gedung 1 ini ya. Nah, setelah di sini terlihat sukses semua, untuk kita melakukan atau melihat MAC address table, kita dapat membuka switch-switchnya yang ada di gedung 1. Nah, setelah itu kita buka yang switch 2 ya, yang ada di sini. Kemudian kita ke CLI, lalu kita pencet enter untuk kita dapat melakukan command prompt, lalu kita enablekan dulu. Kemudian ketik show MAC address strip table. Nah, maka di sini kita akan dapatkan MAC address table yang digunakan pada divisi switch 2 di divisi A ini. Nah, ini merupakan MAC address dari ports yang ada 01 ya. 0 ke 1 ini yang ada di sini, dan kemudian ini adalah MAC address yang ada di port 21 ini, dan ini port 11 yaitu port yang ini. Nah, bisa kita lihat untuk MAC address ini itu ketikan, kita buka aja di sini. IP mana sih? Nah, fast Ethernet 0, maka kita bisa lihat di switch 2 si MAC address-nya itu sama ya. 0040 B12 dan AA98, yaitu pada port yang 1 per 1, yaitu port ini yang untuk port PC 2 dengan switch-nya. MAC address-nya itu menggunakan MAC address yang ini. Kemudian untuk port yang 21 ini itu merupakan port yang di sini, PC 3 dengan switch-nya. Kita cek PC-nya, yaitu di config dan fast Ethernet 0. Kita cek lagi di switch 2 bahwa MAC address-nya sama kan. 00C857152E1. Ini adalah tipenya dan ini adalah port yang digunakannya. Nah, sama halnya juga yang ada di switch 1, kita bisa buka dengan cara CLI, lalu enablekan dulu, terus show MAC address strip table. Nah, kan 3 juga, yaitu ini MAC address-nya dan ini portnya. Nah, untuk port 21 itu
itu di sini ya, ini switch 1 ini. Nah, ini yang digunakannya itu dengan router dengan switchnya. Kemudian di sini 01 itu antara switch dengan si PC 4-nya. Kemudian yang di port 101 itu MAC address dari PC 5 yang terhubung dengan switch-nya. Itu untuk MAC address. Nah, sama hal juga di sini juga sama enable terus show MAC address enable. Nah, maka akan sama juga ya. Sini MAC address untuk di port 11, ini MAC address-nya untuk di port 21, terus ini MAC address-nya untuk di port 01 dari router ke switch-nya. Ini dari yang port 21 itu port dari switch ke PC-nya gitu. Dan begitu untuk demonstrasi MAC address table. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi untuk membuka routing table. Nah, yang pertama saya akan lakukan pada router gedung 1. Kita buka dulu. Kita ke CLI. Habis itu kita pencet enter dulu biar masuk ke room-nya, command line-nya. Terus kita tulis enable. Kita udah masuk ke routernya, baru udah kita ketik show IP root. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 yang connected dan 1, 2, 3 ada 3 yang static. Nah, untuk diperjelasnya, ini yang sebagai contoh untuk connected, IP ini directly terhubung ke fast Ethernet 0/0. Nah, untuk yang static, ini IP ini terhubung ke IP ini melalui port 1/0. Itu. Lalu selanjutnya kita ke gedung 2, kita masuk lagi nih ke routernya. Ke CLI lagi ke command line-nya, kita pencet dulu buat masuk. Lalu kita ketik enable. Nah, kita udah masuk ke routernya, baru kita show IP root. Udah. Nah, kalau di gedung 2 ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 static dan ada 2 connected. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke gedung 3. Kita klik CLI lagi ke command line-nya, kita enter lagi. Baru kita tulis enable buat mas. Oke. Pas itu show IP root. Sedangkan untuk gedung 3 ini kita mendapatkan ada 4 static dan juga ada 3 connected. Itu. Berikut adalah screenshot dari hasil activity. Berikut adalah hasil screenshot dari akses server domain via web browser. Lalu berikut ini adalah hasil screenshot dari routing table router baik gedung 1, 2 maupun. Lalu berikut selanjutnya ada hasil screenshot dari RP table 3 buah switch 1 dan RP table 1 buah switch gedung 2. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.